Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh dulur tani dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulur-dulur kita semua masih diberikan kesehatan untuk beraktivitas normal seperti biasanya. Dan bagi dulur-dulur yang dalam keadaan sakit, semoga segera diberikan kesembuhan agar dapat beraktivitas dulur-dulur. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan penyanggaan terhadap pohon jeruk saya, dulur. Ini adalah sebuah inovasi ya, untuk menghemat dan juga mempercepat kerja kita untuk melakukan penyanggaan terhadap pohon jeruk yang sudah berbuah. Nah, biasanya saya pakai seperti ini. Kalau di sini namanya bambu tonjok, dulur. Tapi setelah mengenal metode yang baru, dulur-dulur, metode ini diperkenalkan atau saya diajari oleh Cak Didik petani pemula, dulur ya. Nanti silakan juga main-main ke lahannya, ke channelnya. Insya Allah saya taruh di link di deskripsi. Mohon dibantu like dan subscribe-nya, dulur-dulur, agar channel saya dan juga channelnya dia sama-sama berkembang, dulur. Dan ini saya sudah meminta izin kemarin untuk membuat tutorial atau cara menyanggah pohon jeruk untuk menghemat tenaga, bambu, dan juga lebih mudah, dulur. Dan yang paling penting untuk menjaga tidak mudah patah dahan-dahannya, karena di beberapa kali pada saat penyanggaan biasanya pohon jeruknya sedikit mudah patah. Nah, ini adalah gambar yang saya buat, dulur. Ini adalah pohon jeruk yang sudah mulai berbuah. Nah, kita pasang papan ataupun tiang panjang tegak lurus dengan tanaman jeruk. Nah, sejajar, dulur ya. Baru itu atasnya kita ikat tali dengan 4 buah sisi. Silakan menggunakan tali apa saja, dulur. Kalau saya memakai tali yang agak kuat sedikit. Setelah itu kita lilitkan pada bambu kecil, dulur. Biasanya kalau saya pakai namanya di sini lanjaran, kalau mungkin dulur-dulur tahunya ajir ya. Terserah mau pakai apapun. Nah, ini hasilnya, dulur. Seperti itu. Jadi kita tidak perlu lagi membuat tonjok penyangga. Nah, ini adalah contohnya, dulur ya. Ini saya pakai batang kayu yang agak besar sebagai tiangnya. Dan ini adalah bambu kecil. Saya pakai, tidak tahu di nama talinya apa, tali miler atau apa itu, dulur, yang biasa batas, dan juga tali rafia sebagai pengikatnya. Bisa menggunakan tali rafia, dulur-dulur, tapi untuk satu musim berbuah biasanya sudah rusak untuk tali rafianya, dulur. Nah, ini yang rencananya mau saya lakukan penyanggaan. Nah, yang pertama kita lakukan ujungnya kita lancipi, dan di atas saya buat sedikit sebagai untuk pengikat, dulur. Nah, setelah itu langsung saya ikat di atasnya. Nah, seperti ini, dulur ya. Baru nanti kita patok atau kita taruh di tengah-tengah pohon sehingga kanan kirinya nanti kita enak untuk melakukan penyanggaannya. Nah, ini sudah saya lakukan taruh, dulur. Nah, biasanya cukup seperti ini, dulur. Baru saya tali di batang utamanya agar tidak mudah bergerak. Nah, seperti itu. Baru keempat sisinya saya tarik ke 4 sisi yang berbeda. Nah, seperti ini, dulur. Mohon maaf videonya agak susah karena hari ini sendiri, dulur. Jadi sebisa mungkin saya buatkan untuk mudah-mudahan dulur bisa mengerti ya. Nah, seperti itu, dulur. Jadi insya Allah kita tidak perlu lagi membuat beberapa penyangga, dulur. Takutnya seringkali kalau kita menggunakan penyangga biasanya patah, dulur. Dan untuk satu pohon biasanya kita bisa memakai minimal 3 atau 4, apalagi kalau buahnya banyak, dulur. Setelah itu kita pasang tali
ada acir atau batang bambu kecil dulur ya, membentuk persegi kotak dulur-dulur untuk menahan dahan-dahan di setiap sisi pada tanaman jeruk dulur. Nah seperti itu akan menahan nanti ketika buahnya sudah besar. Dan juga kita juga bisa mengatur setiap ranting dulur-dulur agar tetap rantingnya tumbuh melingkar terkena cahaya matahari. Nah ini langsung kita pasang nanti dulur-dulur ya. Biasanya untuk pemakaian tonjok atau penyangga, kalau pada saat tidak pas memakainya atau menonjoknya dulur, menyangganya, biasanya untuk dahan bisa patah dan juga rentan dulur. Kalau terkena angin biasanya bisa rebah dulur. Jadi ini adalah cara yang menurut saya lebih efektif dan juga lebih efisien dan juga mudah dulur. Selain itu untuk kanopinya juga kita bisa mengaturnya sehingga ini adalah hasilnya dulur. Nah ini kemarin adalah sebelum saya mengenal inovasi ya, jadi saya langsung talikan ke ranting-rantingnya. Ini juga sebenarnya bisa dulur, tapi ketika buahnya sangat lebat akan mudah sekali patah, sehingga sangat sayang dulur untuk ranting yang sudah besar ataupun batang produksi yang sudah besar patah. Nah ini bekasnya dulur. Dan juga kita pada saat menali kadang-kadang langsung mengumpulkan semua ranting langsung kita tali, sehingga nanti kedepannya tanaman juga tidak bisa bebas lah dulur ya bahasanya. Nah ini akan saya ganti sekalian dengan metode memakai persegi tadi, ranting tiang kecil persegi, agar nanti lebih perkembangannya tidak mengganggu perkembangan tunas dan untuk buah sendiri juga aman. Nah seperti ini dulur. Nah ini sudah menyangga, jadi setiap sisi tersangga dengan baik. Nah itu sudah mulai ada muncul tunas-tunas dulur. Nah kelebihannya menurut saya salah satunya setelah melihat ya dulur ya, untuk kanopi pohon bisa kita atur dengan mudah, dan untuk buah alhamdulillah rantingnya tidak mudah patah, dan yang paling penting dulur, setiap sisi tidak mengumpul menjadi satu seperti pada saat ditali, sehingga paparan cahaya matahari lebih mudah terkena dulur, sehingga untuk pertunasan bisa jauh lebih sehat. Nah ini sudah beberapa pohon yang sudah saya pasang. Nah ini nanti kalau buahnya sudah besar pasti akan nempel dulur ya. Nah seperti ini dulur sistem penyangga, inovasi terbaru dulur, lebih mudah, lebih simpel, dan juga lebih hemat ya. Kalau kita pakai penyangga kita juga masih harus memerlukan paku, dan juga buah yang disangga tidak maksimal ya. Nah itu tadi dulur-dulur penyanggaan yang saya lakukan untuk jeruk yang sudah mulai berbuah, dan ini bisa lebih menghemat tenaga dulur-dulur. Nah ini bekasnya yang kemarin saya tali menggunakan tali di pas ranting-rantingnya. Ini akan saya ubah semua dulur, karena hemat saya pribadi ini lebih efektif dan juga lebih aman terhadap ranting-ranting. Nah untuk yang di bawah daripada pemasangan tiang kecil biasanya saya lakukan sama dulur, karena di bawah untuk pohon jeruknya juga sudah kuat ya batangnya, jadi tidak terlalu banyak memerlukan kecuali buahnya cukup lebat. Nah, untuk tonjok sendiri ataupun penyangga yang satu masih diperlukan dulur untuk menyangga beberapa yang dikiranya buahnya terlalu lebat. Nah ini sudah tersangga dengan baik. Nanti kedepannya setelah buahnya besar nanti bisa kelihatan dulur. Nah yang untuk bisa ditali di situ, untuk yang di bawahnya dulur,
jadi bisa lebih mudah kita untuk melakukan perawatan, juga lebih enak dulur, tidak terhalang pada saat melakukan penyepraian. Nah, tinggal sisi-sisinya belum saya bersihkan. Nah, ini adalah beberapa contoh yang sudah saya kasih penyangga persegi. Nah, untuk pertunasannya juga berkembang dengan baik, tidak terganggu sama sekali. Nah, jadi mohon dibantu like dan subscribe-nya dulur-dulur di channel EJ Tani dan juga di channel Cak Didik Petani Pemula. Nanti insya Allah linknya saya taruh di deskripsi dan di komentar dulur ya, agar channelnya bisa sama-sama berkembang dan kita bisa sama-sama belajar. Nah, alhamdulillah untuk pertunasan juga mulai lagi dulur. Ini insya Allah akan segera dilakukan pemupukan susulan lagi dulur untuk penambahan nutrisi, karena sudah beberapa kesempatan agak sedikit telat saya melakukan perawatan, terutama pemupukan. Nah, ini yang kecil dulur, buahnya sudah sangat lebat, mau saya buang kemarin sudah mulai nah, insya Allah nanti di ketiak-ketiak daun seperti ini akan muncul pertunasan dulur ya. Nanti kita cek setelah beberapa lama. Saya sangat yakin dulur, makanya untuk jeruk varietas Yamado untuk saya pribadi tidak terlalu merekomendasikan di di sistem penalian dulur ya. Nah, karena nanti setelah buahnya melengkung itu di ketiak-ketiak daun biasanya akan muncul percabangan atau tunas dulur. Nah, ini contohnya dulur ya. Nah, sudah muncul seperti ini bekasnya buahnya. Nah, itu tadi dulur-dulur ya. Tetap amanah dan selalu ingat dulur bahwa petani adalah profesi yang sangat mulia. Semoga informasinya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.